Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil wal والبروج yawmil واليوم maw'ud wa الموعود syahidin wa وشاهد mashhud. مشهود Kutiba ashabul ukhdud النار ذات النار ذات الوقود الوقود إذ هم إذا هم عليها عليها وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي له ملك السماوات والأرض والله على والله على كل كل شيء شيء شهيد شهيد إن الذين كفروا بالمؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يتوبوا فلهم فلهم عذاب عذاب جهنم جهنم ولهم ولهم عذاب عذاب الحريق إن الذين آمنوا الذين وعملوا آمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تجري من تحتها تحتها الأنهار الأنهار ذلك الفوز الحميد إن ربك إنه هو يبدئ ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش ذو المجيد العرش فعال لما يريد هل أتاك حديث فرعون وثمود فرعون بل الذين كفروا في تكذيب وثمود والله من ورائهم محيط بل هو هو قرآن قرآن مجيد في مجيد لوح في لوح محفوظ صدق الله الله العظيم. العزيز. Berhamdulillah. Ya, baik, Solihah. Hari ini puasa semua, nak? Puasa. Puasa ya. Ya, meskipun kita tidak bisa berjumpa, semoga jadi hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan kita, hal-hal yang baik, bisa kita teruskan ya, seperti ini. Jadi setiap akhir bulan itu kan kita selalu belajar puasa, ya, puasa sunnah di hari Kamis. Dan ini kita sudah menuju Ramadan, yang tahun kemarin Ramadannya sudah haid dan bolong, segera untuk di sahur, ya, karena ketika kita batal puasa berarti otomatis sudah harus wajib diqodho, ya, diniatkan aja untuk mengqodho puasa Ramadan, gitu ya. Ustadz Muci sudah bisa, Ustadz? Halo, Ustaz. Halo, Ustadz. Ustaz. Ustadz. Ya, sambil menunggu Ustadz Muci, sudah lihat tugas matematika kan? Udah. Ya, jangan bingung ya, nak, ketika mendapat istilah tentukan panjang rusuk atau tentukan panjang sisi atau tentukan kedalaman misalkan kedalaman kolam, kedalaman akuarium, atau tentukan lebar dan sebagainya. Itu berarti karena kubus itu adalah sisinya sama panjang semua, maka kalau di situ disebut ketinggian, kedalaman, itu sama-sama yang ditanyakan adalah S, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Ya, sip. Kalau ada kesulitan nanti bisa japri atau di grup kids boleh ya. Di grup itu juga boleh. Di grup orang tua. Jadi jangan malu-malu untuk tanya ya, nak, supaya jelas ya.
Jadi pembelajaran kita meskipun belum bisa tatap muka pun kita tetap bisa belajar dengan maksimal. Ini semuanya belum ada kan? Belum ada. Gimana, ada yang mau ditanyakan sama Ustazah Masroh? Aduh, Dek. Adik. Saya kok nggak diabsen dulu. Wait. Aku menulis di mana? Aku menulis. Lagi mana, ada pertanyaan apa sama Ustazah Masroh kalau apa namanya? Kalau ini PAI-nya karena Ustazah juga nggak ada. Sebentar, ini halo pripun Tat? Waalaikumsalam. Ya? Iya. Ya. Pripun? Halo? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Aku enggak. Ada yang sudah baca bukunya belum? Tuh Ustadz Mujinya udah bergabung lagi. Ya. Kita baca benar kita tak benar aku. Ini aku bisa Pak. Alhamdulillah. Selamat datang Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar solihah semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih sebelumnya Ustazah Masroh ya. Tadi ada teknis ya untuk mikrofonnya nggak bisa nyala ya. Untuk pertemuan PAI pada pagi hari ini yaitu tentang mari mengenal Rasul Allah ya. Tentunya solihah semuanya ini sudah mengenal ya tentang Nabi dan Rasul dari kelas 1 ya, bahkan dari TK ya. Dari Nabi dan Rasul yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak sekali ya. Tetapi yang wajib kita ketahui itu hanya ada 25 Nabi dan Rasul ya. Yang mana ada yang mengatakan bahwa jumlah Rasul itu ada 315 ya, tetapi yang wajib kita ketahui hanya 25 Nabi atau 25 Rasul. Sedangkan pengertian daripada Nabi itu berasal atau diambil dari kata anabah yang artinya berita.
Sedangkan menurut etimologi, nabi berarti pembawa berita. Dan sedangkan menurut istilah, yaitu nabi adalah seorang manusia atau laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu atau agama. Sekarang, perbedaan nabi dan rasul itu apa? Ada beberapa pendapat bahwa ada yang mengatakan nabi dan rasul itu sama. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa nabi itu seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu atau diberi agama, tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan rasul manusia pilihan Allah atau laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya. Solihah semuanya. Ya. Rasul Allah itu mempunyai ruang lingkup atau tugas yang berbeda-beda. Dilihat dari segi sasarannya. Ya. Yaitu dibagi dua. Yang pertama, Rasul yang diutus untuk semua manusia di seluruh alam, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau termasuk Khotamul Anbiya'i wal Mursalin, ya, penutup daripada para nabi. Ya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya. Dan tidak kami mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam atau dunia, ya. Ini terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Ya, selanjutnya yang kedua, Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia tertentu yang hidup di suatu daerah tertentu, yang mana para rasul yang termasuk ke bagian ini seperti contohnya adalah Nabi Daud yang diutus kepada Bani Israel dengan kitabnya namanya kitab Zabur. Selanjutnya, nama-nama Rasulullah, nama-nama Rasul Allah yang jumlahnya ada 25 nabi, ya, itu yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dzulkifli, Syuaib, Yunus, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu Wa Taala itu tersebut, ada yang mendapat julukan atau mendapat gelar Ulul Azmi, ya. Yaitu Rasul yang tabah, memiliki sifat kesabaran yang sangat luar biasa, ya, yang mana jumlahnya itu ada 5, yaitu yang termasuk ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ada yang mengatakan disingkat dengan singkatan NIMIM. Ya, Nimim, N-I-M-I-M, ya, bukan Mimin, ya. Kalau Mimin itu penyanyi, Mimin Aminah, ya, tapi ini Nimim, N-I-M-I-M, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Rasul-Rasul Allah itu memiliki sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Sama halnya dengan Allah mempunyai sifat wajib yang jumlahnya ada 20. Ya.
Ini Rasul juga memiliki sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul. Yang mana ada 4. Yang pertama sifat yang dimiliki oleh Rasul adalah sidik. Artinya bagaimana seorang Rasul dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya mesti dengan perkataan yang benar, ya, tidak berdusta, tidak seperti kita, ya. Kita kadang-kadang memiliki sifat yang dusta, kadang-kadang bahasanya ngapusi dengan orang lain, ya, berbohong, itu. Kemudian yang kedua, sifat yang dimiliki oleh seorang Rasul apa? Amanah. Artinya para Rasul ketika menunaikan atau menjalankan amanah ini dipertanggungjawabkan sekalipun harus ditebus dengan jiwa raganya, ya. Berbeda dengan kita kadang-kadang diberi amanah, ya, tolong ini sampaikan kepada atau ustazah, tapi kadang-kadang kita lupa. Selanjutnya yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh Rasul adalah tabligh. Artinya wajib menyampaikan apa yang telah diterima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada umatnya, ya. Kemudian yang keempat, fatona, artinya cerdas, cerdik, pintar. Tidak mungkin seorang Rasul mempunyai sifat yang bodoh. Rasul kok bodoh? Tidak mungkin. Kalau manusia, kita semua ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sedang. Solihah-solih semua yang disayang atau dirahmati oleh Allah. Di samping Rasul mempunyai sifat-sifat yang wajib dimiliki oleh Rasul, ini juga memiliki sifat mustahil. Mustahil itu bagaimana? Sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama, kizib. Ini kebalikan daripada sifat sidik, dusta. Ini tidak mungkin seorang Rasul kok dusta, bohong, ya. Seperti kita kadang-kadang bohong. Yang kedua, khianah. Artinya apa? Berkhianat atau curang, ya. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa kadang-kadang, ya, ananda juga kadang-kadang bersifat curang, ya, dengan temannya permainan, ya, tapi curang, ya. Yang ketiga, sifat yang tidak dimiliki oleh seorang Rasul adalah kitman. Menyembunyikan. Tidak mungkin seorang Rasul disembunyikan, ya. Kalau kita kadang-kadang kan ini tolong disampaikan kepada ustadz atau ustazah, ya, tapi kadang-kadang tidak dikasihkan. Nah, malah disembunyikan, diumpetke, ya. Yang keempat, sifat yang tidak dimiliki oleh seorang Rasul adalah baladah, artinya bodoh. Seorang Rasul bodoh, yo gampang ditipu, ya, gitu, ya. Soalnya salah semuanya. Kemudian yang terakhir, hikmah diutusnya para Rasul atau Nabi, yaitu yang pertama, Allah mengutus para Rasul itu untuk mengenalkan manusia tentang Rabb dan Tuhannya. mereka serta mendapatkan mereka Coba bayangkan, beribadah hanya seandainya tidak ada Rasul yang menyampaikan wahyu kepada kita, Masya Allah, ya. Ya, hidup kita bagikan di rimba, bagian di hutan, yang kuat akan menang. Nah, karena agama itu adalah artinya peraturan, ya. Kemudian yang kedua, agar manusia dapat menggunakan nikmat kehidupan dengan baik dan mengetahui cara bersyukur kepada Allah. Ya, contohnya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, ya, ini dituntun
supaya kita semua itu menjadi orang yang pandai bersyukur ya. Makanya kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa sekolah di SDIT Permata Hati ya. Yang insya Allah banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil baik dari sisi agamanya, qiraati maupun tahfidnya ya. Dalam hal ibadahnya Masya Allah ya. Kita contohnya di SDIT ini kita setiap hari Kamis terakhir di pekan terakhir kita semua disuruh untuk melaksanakan puasa sunnah bersama. Ini tidak semuanya sekolah menganjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Soalnya semuanya hari ini mengajak pada puasa semua enggak? Puasa. Alhamdulillah ya. Nah, makanya caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada Allah, maka kita ya harus menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang baik. Ada yang mengatakan syukur nikmat itu bagaimana, yaitu sorfun ni'am li ta'atillah. Syukur terhadap nikmat itu bagaimana menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang baik. Contohnya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, ya. Melaksanakan sholat duha, untuk murojaah, untuk mengaji. Coba bayangkan kalau kita sakit, kita tidak akan bisa ya. Wong kadang-kadang kita saja disuruh sholat saja dalam keadaan sehat itu kadang-kadang nanti dulu bunda, apalagi kita dalam keadaan sakit ya. Kemudian yang selanjutnya, para rasul diutus untuk memberikan uswatun hasanah atau keteladanan yang baik bagi manusia dalam perilaku yang lurus ya. Contoh saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak memberikan contoh kepada kita, ya. Karena Rasulullah adalah termasuk rahmatan lil alamin. Soalnya semuanya, itulah mungkin yang bisa Ustadz sampaikan, ya. Barangkali ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak, Tat. Ada. Sudah paham semuanya ya? Dah. Alhamdulillah. Kalau kurang ya. paham kan tinggal dibaca lagi, Tat. Oh iya. Jelas keterangannya soalnya. Ya jelas ya. Kemudian selanjutnya, ini Soliah semuanya. Nah, ini di semester 2 ini ternyata banyak KD atau materi yang nanti di semester 1 itu akan diulang. Ya. Contohnya, ini mengulang sedikit ya. Nanti di semester 2 ini mengulang termasuk ibadah puasa Ramadan. Ini di semester 1 sudah Ustaz sampaikan ya. Bahkan ada videonya di YouTube ya. Kemudian nanti mengulang lagi yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Dawud alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ustaz, ya? Aku lupa linknya itu di mana, ntar Ustaz Jabri aku aja ya linknya. Linknya apa? Linknya YouTube-nya. Oh, linknya YouTube. Ya, insya Allah nanti kalau ini siapa ini, Mbak siapa? Anissa. Oh, Mbak Anissa. Ya. Tidak ada pertanyaan? Cukup jelas. Cukup jelas. Tadi jumlah Nabi atau Rasul yang wajib kita, jumlah Nabi atau Rasul itu ada berapa? Yang Allah ciptakan?
25. 25. Ya, itu kan yang wajib kita ketahui. Jumlah itu kan banyak sekali ya. Ada yang mengatakan jumlahnya ada berapa? 315. Ya, 315 ya. Gitu ya. Untuk tugasnya nanti ini apa namanya? Untuk persiapan saja ya. Nanti di pertemuan ke depan kamu menghafal 25 nabi. Oke, terus? Ya. 25 nabi ya. Hafal semuanya ya. Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa. Cukup ya? Dari Ustaz cukup sekian ya. Nanti minta tolong untuk pelajaran yang ke depan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, mohon untuk dibaca ya. Tugasnya apa, Iya, Tat? Tat. Tugasnya yaitu nanti kamu menyicil menghafal 25 nabi dan rasul ya. Ya. Nah, nanti di kirim ya. Itu tugas hari ini buat aku. Gas tak kirim di grup ya. Oke. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Dan marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ustaz. Oke, udah ya, baik.